Oke, hello world. Jadi perkenalkan, nama saya Joshua James dari CoCoder. Dalam kesempatan hari ini, aku akan membahas soal PKD TLX yang ini ya. Eh, Nah, ini grup Piala Dunia dari pemrograman kompetitif dasar di chapter Brute Force. Nah, aku sudah siapkan ringkasan dari problem statement-nya. Oke, nah kita ada grup Piala Dunia. Oke, nah, oke. Jadi pertama kita akan bahas tentang a bridge problem statement-nya atau ringkasan dari problem statement-nya. Kedua, kita coba bahas solusinya. Ketiga, kita bahas kompleksitasnya. Dan keempat, kita baru ngomongin tentang implementasinya. Oke. Nah, untuk problem statement-nya. Jadi, terdapat N tim yang akan bermain satu dengan lain tepat sekali. Jadi, kayak ada kalau ada 4 tim gitu, kayak tim 1 lawan tim 2, tim 1 lawan tim 3, tim 1 lawan tim 4, tim 2 lawan tim 3, tim 2 lawan tim 4, tim 3 lawan tim 4. Jadi, tiap pasang tim akan bermain tepat sekali. Dalam tiap permainan, tim yang menang akan mendapatkan 3 poin, tim yang seri akan mendapatkan 1 poin, tim yang kalah akan mendapatkan 0 poin. Diberikan sebuah skor akhir S, di mana S ini adalah sebuah array ya, array yang memiliki panjang N. Skor SI adalah skor untuk tim ke I. Jadi tugas kalian adalah untuk mencari tahu apakah skor akhir tersebut S ini bisa tercapai dengan berbagai kombinasi hasil permainan. Oke. Jadi untuk lebih gampang memahami, kita langsung terjun ke sampel test case-nya. Untuk sampel test case pertama, kita ada N sama dengan 4 dan S sama dengan 9661. Untuk kasus seperti ini tidak terdapat hasil permainan yang dapat menghasilkan hasil tersebut. Ini kalian coba bisa buktikan sendiri sih. Tapi paling gampang sih buktinya gini. Nah, kalau misalnya ada 4 tim, berarti totalnya akan ada 6 permainan, benar nggak? 6 permainan. Nah, paling optimal kalau kita ingin memaksimalkan jumlah nilai, berarti kan tiap permainan akan menambah 3 poin. Berarti maksimal kita maksimal ada 6 dikali 3 poin untuk jumlah semua tim, benar nggak? Nah, berarti total kita ada 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, untuk test case sampel ini, kita 9 tambah 6 tambah 1 itu lebih besar dari 18. Lebih tepatnya mereka itu ada 22 ya, 22 total poinnya. Jadi 22 kan di atas 18, tapi ini tidak mungkin terjadi. Tapi ini kita juga bisa buktikan dengan cara lain, kayak misalnya kita main greedy aja, kita coba. Untuk 9 ini kita berarti tim pertama harus menang 3 kali. Oke. Jadi tim pertama lawan tim kedua, tim pertama menang. Tim pertama lawan tim 3, tim pertama yang menang. Tim pertama lawan tim 4, tim pertama yang menang. Oke. Nah, untuk tim kedua harus menang 2 kali dong, ya kan? Berarti harus lawan tim 3 harus menang dan lawan tim 4 harus menang. Nah, tim 3 harus menang 2 kali juga, tapi dia selama ini kalah. Dia cuma sisa lawan tim 4. Nah, lawan tim 4, tapi dia 0 poin. Terus dia mau dapat 6 poin, gimana? Nggak bisa kan? Kecuali dia mau tiba-tiba kayak langsung naik. Kan nggak bisa. Jadi, karena itu, untuk skor akhir 9661 tidak akan bisa tercapai. Oke. Terus kita ada sampel test case kedua. N sama 4 dan S sama dengan 7441. Nah, untuk kasus nilai akhir seperti ini, ada urutan yang bisa menghasilkan nilai akhir tersebut. Tim 1 lawan tim 2, tim 1 yang menang. Skornya jadi 3-0-0-0. Tim 1 lawan tim 3, tim 1 yang menang. Jadi 6-0-0-0. Tim 1 lawan tim 4, seri. Jadi 7-0-0-1. Tim 2 lawan tim 3, seri juga. Jadi 7-1-1-1. Tim 2 lawan tim 4, tim 2 yang menang. 7-4-1-1. Tim 3 lawan tim 4, tim 3 yang menang. 7-4-4-1. Nah, ini kan sama kan? Jadi bisa tercapai dengan urutan tersebut. Maka hasilnya ini adalah yes. Sedangkan di sebelumnya hasilnya adalah no. Oke. Nah, kita coba pikirin solusinya dulu. Solusi yang paling gampang dipikirkan adalah solusi knife. Solusi knife itu adalah solusi yang memikirkan segala kemungkinan dari permainan tersebut. Oke. Jadi, pertama kita hitung banyak permainan yang bisa terjadi. Kita ini karena tiap tim akan melawan tiap tim tepat sekali, maka kita bisa hitung banyak permainan
sama seperti kita menghitung banyaknya kita cara memilih dua angka dari 1 sampai n. Jadi banyaknya permainan adalah n kali n-1 per 2. Terus kita coba urutin permainannya dulu, kita urutin permainannya sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ada n, ada 3 tim, kita anggap urutannya itu 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3. Kalau misalnya ada 4 tim 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 dan 3 4. Kalau n-nya 5 ya berarti 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 2 3 2 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 dan 4 5. Jadi urutannya gitu ya. Oke. Kita biar sepemahaman dulu lah urutannya gitu, biar nanti aku bisa biar gampang nanti tinggal jelasin. Oke. Jadi pertama untuk setiap pertandingan antara tim A dan tim B terdapat 3 kemungkinan hasil ya kan. Pertama adalah tim A menang. Kedua adalah seri tie ya. Tim 3 adalah kasus ketiga adalah tim B yang menang. Oke, jadi tim A yang kalah. Untuk kasus pertama, skor A akan bertambah 3 poin. Kasus kedua, skor A dan B akan masing-masing bertambah 1 poin. Untuk kasus ketiga, skor B akan bertambah 3 poin dan skor A tidak akan bertambah. Oke. Bagaimana cara kita membangkitkan semua kemungkinan? Salah satu caranya adalah menggunakan rekursif. Ya, kita bisa menggunakan rekursif simple. Kita definisikan C sebagai skor sementara. C ini kita akan gunakan sebagai state suatu rekursif. Ya kan? Suatu fungsi rekursif. Nah, misalkan n sama dengan 3 dan C awalnya adalah 0, 0, 0. Karena anggapnya kita belum ada pertandingan, belum ada permainan gitu loh. Jadi pertama skornya 0. Kita ingin mengecek apakah nilai akhir 611 dapat tercapai. Oke, sesuai urutan permainan. Tadi yang sudah aku bilang ya. Urutan permainan. Jadi pertama adalah tim 1 lawan tim 2. Permainan kedua adalah tim 1 lawan tim 3. Permainan ketiga adalah tim 2 lawan tim 3. Oke. Jadi misalkan kita anggap dalam permainan pertama, yaitu antara tim 1 dan tim 2, tim 1 yang menang. Berarti skornya jadi 3-0-0. Kemudian dalam pertandingan antara tim 1 dan tim 3, tim 1 yang menang. Sekarang C adalah 6-0-0. Kemudian di pertandingan terakhir, yaitu tim 2 lawan tim 3, tim 2 yang menang. Jadi sekarang C sama dengan 6-3-0. Kita bisa lihat di sini kita selesaikan semua 3 permainan. Kita selesaikan semua permainan sehingga tiap tim bermain dengan setiap pasang tim bermain tepat sekali. Nah, tapi ternyata 6-3-0 ini tidak sama dengan 6-1-1. Lah, gimana nih? Berarti kita ada main undo, ya kan? Nah, kita undo nih. 6-3-0 kita undo. Kita mundurin nih. Anggap aja tim 2 lawan tim 3 nggak jadi menang tim 2-nya. Kita tim 2 lawan tim 3 nggak jadi menang. Oke. Kita buat mereka seri. 6-0-0. Kita anggap nih tim 2 lawan tim 3 ini seri. Nah, sekarang C adalah 6-1-1. Nah, 6-1-1 kan sama dengan S-nya. Berarti kan kita menunjukkan kalau nilai akhir 6-1-1 ini bisa tercapai. Kalau misalnya pertandingan pertama tim 1 yang menang, pertandingan kedua tim 1 yang menang, pertandingan ketiga seri. Oke. Oleh karena itu jawaban kita yes. Nah, oke. Jadi ini kan kita bisa menggunakan, kita lihat ada state itu C-nya kita. Pertandingan keberapa, state-nya, dan kita harus ada main undo gitu. Berarti kita pakai rekursif. Nah, oke. Untuk itu aku gini. Oke. Jadi pertama kita buat pohonnya dulu. Oke, kita buat pohonnya. Awalnya kita nilainya adalah 0, 0, 0. Oke. 0, 0 di sini. Kemudian kita ada 3 kemungkinan. Kan? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia jadi tim pertama yang menang. Jadi dalam pertandingan pertama, ingat ya, pertandingan pertama itu tim 1 lawan tim 2 ya. Itu 0.
Kemudian ini 0, 3, 0. Oke. Oke. Nah, gini. Kemudian ternyata ini ada 3 kemungkinan lagi. Ya kan? Pertandingan kedua itu tim 1 lawan tim 3. Berarti nggak kayak ini menang. Ya kan? Sini 4-0-1 yaitu 3 kan. 4-0-1. Dan di sini itu kalah 3-0-3. Gini kan. Oke. Di sini juga ada lagi. 3 kemungkinan lagi. Dan ini juga ada 3 kemungkinan lagi. Nah, untuk ini kan ada 3 kemungkinan lagi. Di sini misalnya ada tadi 6-3-0. Karena tim 2 lawan 3, tim 2 yang menang. Kemudian ada kemungkinan 6-1-1. Ya kan? Ada kemungkinan lagi kalau misalnya tim itu yang menang, berarti 6-0-3. Nah, gini. Oke. Kelihatan kan? Oke. Nah. Oke. Kita lihat di sini. Kalau kita setiap menjalankan suatu permainan, kita ada 3 kemungkinan. Terus kemudian ini kan kita ada, karena N sama dengan 3, ya kan? Karena N sama dengan 3, jumlah permainan adalah 3 dikali 3 min 1 per 2. Yaitu sama dengan 3 kali 2 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3 permainan. Nah, oke. Jadi kita setelah menjalankan ini satu permainan. Nah, ini itu permainan terakhir kita, yang pokoknya di deretan ini. Betul nggak? Nah, berarti ini adalah nilai akhir yang mungkin. Nah, misalnya kita mau nyari nih, 611. Kita mau nyari, kita cari di semua yang ada di sini. Ada nggak 611 ini? Loh, ternyata ada dong. Ada. Ini ada 611. Berarti jawabannya yes, karena kita ketemu. Nah, kalau misalnya aku anggapnya aku absolute gitu loh. Aku bikin kayak nilainya apa ya, 1, 6, 7 gitu ya. Kan nggak mungkin terjadi. Kamu coba cari sampai ujung manapun nggak bakal ada yang ketemu. Maka ini jawabannya adalah no. Nah, oke. Jadi kira-kira sudah paham ya rekursifnya. Nah, kalau misalnya ini sudah kayak ini rekursif ke sini ya. Ini kita fungsinya kita anggapnya fungsi ini permainan pertama, terus kita masukkan array-nya juga 0, 0, 0. Kan? Ini juga berarti fungsi di sini. Ketik aja biar lama ya. F2 3, 0, 0. Berarti maksudnya kita sudah di pertandingan kedua. Dan ini F3 6, 0, 0. Jadi ini fungsi rekursif kita ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, aku pertama rekursifnya kan sampai sini dulu kan. Aku buat ke sini. Ini kan aku buat ke sini, terus aku buat ke sini, buat ke sini. Nah, sampai di sini kan salah. Ini sampai nilai akhir, tapi masih tidak sama dengan ini. Jadi aku seperti yang aku bilang, aku undo. Undo-nya gimana? Aku return. Nah, return balik ke kasus kedua. Nah, ketemu dong 611-nya. Jadi begitu. Oke. Jadi kemudian kita bahas tentang kompleksitasnya. Oke. Kita ngomongin kompleksitasnya. Nah, ternyata nih, solusi kita nggak perlu solusi yang tidak naif. Ternyata solusi naif ini nutut. Jadi kita coba bahas tentang kompleksitasnya. Oke. Jadi pertama kita tahu bahwa banyaknya pertandingan adalah N kali N-1/2. Untuk tiap pertandingan ada 3 kemungkinan hasil.
Berarti kompleksitas akhir kita adalah O3 pangkat N, N kali N-1/2. Nah, tadi hasilnya pada in reality ada dikali N-nya lagi nanti ya, kayak karena kita perlu ngecek array dan lain-lain. Jadi ada 3 pangkat N kali N-1/2 dikali N. Ini kompleksitasnya besar banget ya, maksudnya besar banget, ini berat banget ya. Nah, tapi untuk N maksimalnya ini cuma 5, berarti kecil banget dong. Jadi secara total kita cuma perlu melakukan, kalau misalnya kita maksimal ya, paling mentok ya, kita melakukan 3 pangkat 10 operasi. Yaitu 59049. Dikali N, ya dikali 5 nutut. Soalnya cuma kayak 250 ribuan, 300 ribuan, nggak sampai. Sebagai patokan, menjalankan 10,8 operasi itu membutuhkan kira-kira 1 detik. Jadi kompleksitas ini karena kita coba membutuhkan kayak sekitar 300.000 operasi, maka ini bisa lolos time limit. Oke, nah untuk implementasinya stay tuned for part 2 ya.